Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan presentasi yang berjudul Siapkah perusahaan Anda menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 31001:2012. Di sini saya akan mempresentasikan dengan rekan saya Istiqomah dan saya sendiri Munti Kasari. Latar belakang masalah. Seorang CEO mungkin akan berpikir kini sudah waktunya menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 di dalam perusahaan. Latar belakang dan tujuan pemikiran ini bisa menerapkan rupa, mulai dari tuntutan dari pemegangan saham, insiden dari keputusan yang salah di masa lalu, berkaca pada keputusan lain, persyaratan dari regulator, hingga alasan yang tidak bermutu seperti agar bisa memenangkan penghargaan bergengsi. Ketika usaha yang sangat berat ini berlangsung lama, seringkali perusahaan kehilangan energi dan momentum. Biaya dan pengorbanan yang tak sedikit telah dilakukan, namun implementasi manajemen risiko tak memberikan manfaat dan tujuan utama, yaitu menciptakan dan melindungi nilai atau value perusahaan. Kecenderungannya menjadi rutinitas penuh paperwork yang membebani asesmen risiko. Sekedar memenuhi persyaratan efektivitas mitigasi, tak pernah dievaluasi a priori terhadap risk-based thinking, rasa tak peduli, dan seterusnya. Lantas, apa yang harus perusahaan lakukan agar siap menerapkan manajemen risiko dan mendapatkan manfaat optimal? Pertama-tama, penulis menyarankan perlunya manajemen perusahaan melakukan asesmen pendahuluan. Asesmen ini dilakukan bertujuan untuk mencari tahu kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko. Agar menjadi catatan, asesmen bukanlah kegiatan one shot, melainkan dilakukan secara terus-menerus dalam berbagai format, pendekatan, dan metodologi hingga perusahaan cukup puas dengan hasilnya. Penciptaan dan proteksi nilai melalui pembenahan proses bisnis. Pimpinan puncak perusahaan umumnya paham garis besar manajemen risiko, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan pencapaian sasaran, yaitu manfaat yang terjadi berkat penerapan manajemen risiko. Namun sering didapati tak sepenuhnya mereka menyadari seluas apa ruang lingkup terintegrasi pada prinsip pertama manajemen risiko. Penjelasan pada ISO 31000:2018 mengatakan bahwa manajemen risiko hendaknya menyatu dengan proses bisnis. Tapi proses bisnis yang mana? Proses bisnis pemasaran, produksi, logistik, pendanaan, penggajian, rekrutmen, investasi. Langkah utama untuk meninjau ulang efektivitas proses bisnis dengan penilaian prinsip Plan, Do, Check, Action atau PDCA, setiap proses hendaknya memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan atau plan pada butir pertama bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah melakukan persiapan yang memadai. Sebelum pelaksanaan, perencanaan dimulai dengan mempertimbangkan kesiapan bahan atau material, data, informasi, laporan, dan lainnya sebagai input yang siap diolah. Kesiapan sumber daya atau jumlah dan kompetensi tenaga kerja, teknologi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengolahnya, kesiapan anggaran, dana referensi, regulasi, kebijakan, atau standar sebagai bahan rujukan, kesiapan lingkungan dan tempat kerja, quality plan, dan aspek lainnya. Pelaksanaan DO merupakan panduan kerja, prosedur instruksi kerja, formulir, penerapan quality control, pelaksanaan supervisi, bahwa proses dilakukan sesuai dengan standar, hingga otoritas bila dibutuhkan keputusan atas kegiatan luar biasa. Pelaksanaan ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan mengikuti sebuah metodologi yang terstandarisasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan cek di sini untuk memastikan bahwa hasil output proses sesuai terhadap rencana dan seberapa besar perbedaannya. Pemeriksaan dapat berupa
kesesuaian spesifikasi produk atau layanan terhadap kriteria dari pelanggan atau interested party. Kepatuhan metodologi yang dilakukan tenaga kerja sesuai bahan baku yang digunakan, dan seterusnya. Pada akhirnya, perusahaan dapat menilai hasil dari kegiatan evaluasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada butir perbaikan atau action. Bila ada ketidaksesuaian, maka pemilik proses dapat segera mengambil tindakan perbaikan. Termasuk di dalamnya adalah memperbaiki aspek plan, do, dan cek secara menyeluruh. Kompetensi dan tanggung jawab jabatan menghadapi perkembangan dan perubahan pesat pada tantangan eksternal atau customer expectation misalnya, dan internal atau general milenial misalnya, maka tuntutan penciptaan nilai yang dihasilkan oleh sebuah posisi jabatan akan meningkat. Dengan sendirinya, tugas pokok dan fungsi akan berkembang, selaras dengan dinamika perubahan struktur organisasi dan proses bisnis. Bila tugas pokok dan fungsi berkembang, maka dengan sendirinya syarat kompetensi atau soft skill dan hard skill akan berkembang dengan adanya tuntutan dan kebutuhan agar perusahaan cepat tanggap terhadap perubahan dan peluang, maka kompetensi bidang manajemen risiko menjadi kebutuhan utama dalam menciptakan dan menjaga nilai atau prinsip utama ISO 31000/2018. Kesimpulan, merupakan sebagian persiapan yang wajib dilakukan perusahaan sebelum atau saat menerapkan prinsip-prinsip ISO 31000/2018. Ilustrasi contoh persiapan di atas akan menjadi lebih kompleks ketika perusahaan melibatkan aspek lain seperti corporate governance, corporate culture, dan value, dan lain-lainnya. Sekian presentasi online dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.